Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang etika profesi. Nah, apakah etika itu dan apakah profesi itu? Nah, untuk etika, kata etik atau etika ini berasal dari kata ethos. Ini adalah bahasa Yunani yang artinya berarti adalah karakter atau watak dari kesusilaan atau adat. Nah, sebagai satu subjek, etika ini adalah akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu seseorang ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, atau buruk atau baik. Nah, itu adalah etika. Nah, untuk etika ini batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia. Yang ini berkait-kaitkan dengan seni pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Nah, ini berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan, dan bisa difungsikannya sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan secara logika atau rasional, maupun umum dinilai menyimpang dari kode etik. Nah, etika tidak lain adalah suatu aturan perilaku atau adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama manusia. Nah, ini untuk menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk nantinya. Nah, di dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup untuk tingkat internasional, nah ini diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul dan saling menghormati. Nah, ini dikenal dengan sebutan sopan santun atau tata krama atau protokoler dan lain sebagainya. Nah, untuk pedoman pergaulan, dimaksud tidak lain adalah untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka itu sama-sama senang, sama-sama tenang, sama-sama tentram, kemudian terlindung, tanpa adanya merugikan kepentingan yang lain, serta terjabinnya perbuatan yang di tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Nah, ini tidak bertentangan dengan hak-hak azazi umumnya. Nah, hal itulah yang mendasari tumbuhnya kembangnya etika di dalam masyarakat kita ini. Nah, apa bedanya antara etika dan etiket? Nah, etika ini adalah berarti moral, sedangkan etiket adalah suatu berarti sopan santun ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris, etiket itu dikenal dengan etik, atau dalam bahasa Perancisnya etiquette. Nah, apa persamaan antara etika dan etiket? Nah, etika dan etiket ini menyangkut perilaku manusia. Nah, sila tersebut dipakai mengenai manusia, tidak mengenai binatang, karena binatang itu tidak mengenal etika atau etiket. Nah, kedua-duanya ini mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak boleh dilakukan nantinya. Nah, justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan antara etika dan etiket. Nah, ada perbedaan antara etika dan etiket. Nah, etiket ini menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Nah, etiket ini menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Nah, misalnya kita dalam makan bersama, atau etiketnya ialah orang tua didahulukan mengambil nasi. Nah, kalau sudah selesai, tidak boleh mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini di Indonesia menyerahkan suatu harus dengan tangan kanan. Nah, bila dilanggar, itu dianggap melanggar etiket. Nah, etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan.
Nah, etika ini memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri, menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan nantinya. Nah, etiket ini hanya berlaku untuk pergaulan. Nah, bila tidak ada orang lain dan tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Nah, misalnya etiket tentang cara makan. Nah, kalau kita makan sambil menaruh kaki di atas meja, nah ini pasti dianggap melanggar etiket. Nah, bila dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau kita lakukannya sendiri, nah maka hal tersebut tidak melanggar etiket. Nah, sedangkan etika ini selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Nah, barang yang dipinjam harus dikembalikan walaupun pemiliknya sudah lupa. Nah, apa perbedaan antara etika dan etiket ini? Nah, etiket ini bersifat relatif. Jadi yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan, ini dapat saja dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Nah, contohnya makan dengan tangan kanan. Nah, ini bersenggak atau sesudah makan. Nah, ketika jauh dari absolut, nah perintah seperti jangan berbohong, jangan mencuri, jangan merupakan prinsip etika yang tidak dapat ditawar-tawar nantinya. Nah, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriannya saja, sedangkan etika ini memandang manusia dari segi dalamnya. Contohnya adalah penipu, misalnya tutur katanya lembut, memegang etiket namun menipu. Nah, orang dapat memegang etiket namun munafik. Nah, sebaliknya seorang yang berpegang pada etika tidak mungkin munafik. Nah, karena seandainya dia munafik, maka dia tidak bersikap etis. Nah, orang bersikap etis ini adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Nah, ini adalah perbedaan antara etika dan etiket. Nah, etika ini berasal dari kata Yunani atau ethos, artinya adat. Nah, tata akhlak, watak, sikap, cara berpikir, kemudian lebih mengarah ke moral. Sedangkan etiket ini berasal dari kata Inggris atau etik, dan bahasa Prancisnya etiquette, artinya sopan santun. Nah, etika ini menyangkut apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, sedangkan etiket ini adalah menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, untuk etika, nah ini berlaku kapan saja walaupun tidak ada saksi. Sedangkan etiket ini berlaku hanya kalau ada saksi di sekitarnya. Kemudian etika ini bersifat absolut. Nah, sedangkan etiket ini hanya bersifat relatif. Kemudian etika ini memandang manusia dari lahir dan batin, sedangkan etiket, nah ini memandang manusia dari lahirnya saja. Nah, apa prinsip-prinsip dari etika ini? Nah, yang pertama adalah prinsip keindahan. Nah, etika manusia berkaitan dengan nilai keindahan. Kemudian prinsip persamaan. Nah, ini hakikatnya manusia itu menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian prinsip kebaikan. Nah, ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan pujian. Kemudian manusia kebaikannya tatanan sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain sebagainya. Kemudian prinsip etika ini adalah prinsip keadilan. Nah, ini adalah adanya kemampuan yang tetap dan kekal. Nah, ini untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Kemudian prinsip kebebasan. Nah, ini artinya menginginkan kebebasan bertindak berdasarkan pilihannya. Kemudian prinsip kebenaran. Nah, ini adalah segala sesuatu yang harus dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, mengapa kita harus belajar tentang etika atau profesi ini? Nah, pertama adalah fungsi etika ini adalah diperlukan untuk bagaimana kita mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. Nah, contohnya perbedaan dalam suku, perbedaan dalam budaya, agama, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, modernisasi membawa perubahan yang berbeda. Kemudian, ideologi yang menaruhkan diri sebagai penuntun kehidupan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi etika. Nah, apa itu relativisme etis?
Nah, kalau kita merupakan ilmu yang bahas pola-pola peraturan tentang nilai-nilai kesusilaan, nah, maka tindakan melakukan aturan etika tersebut disebut tindakan etik. Nah, sedangkan sifat tindakan tentang pelaksanaan itu disebut bersifat etis dia. Nah, apa saja unsur-unsur pokok dalam etika? Nah, dalam hal berpikir etis, nah, ini perlu ada 4 hal yang kita perhatikan. Yang pertama nilai-nilainya, kemudian normanya, kemudian situasinya, kemudian objeknya. Nah, untuk norma atau kaidah, nah ini suatu nilai yang mengatur bagaimana kita memberikan pedoman dan patokan tertentu bagi setiap individu atau masyarakat untuk bersifat atau bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Nah, contohnya dalam pergaulan hidup, nah, norma atau kaidah biasanya ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan ada norma-norma hukum. Nah, ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama itu ada etika deskriptif, dan kemudian ada etika normatif. Nah, apa itu etika deskriptif? Nah, etika deskriptif ini adalah suatu etika yang berusaha meneropong secara kritis atau rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia tersebut dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Nah, etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Nah, ini contohnya itu ada pandangan dan perilaku kehidupan normal, moral. Ya, ada negara yang melegalkan aborsi, melegalkan prostitusi, perjudian, dan tindakan kegiatan lainnya yang dianggap tidak bermoral oleh orang lain. Nah, ini menjadi suatu hal yang normal dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini contohnya masyarakatnya cenderung menjadi permisif jadinya. Nah, kemudian apa itu etika normatif? Nah, yaitu etika normatif ini adalah ya, etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Ini sebagai suatu yang bernilai. Di etika normatif ini memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan nantinya. Jadi contohnya, nah, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, contohnya seorang ulama besar atau seorang pemimpin atau seorang tokoh masyarakat, ini secara normatif harus mempunyai sifat yang jujur, sifat adil, dan bijak, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi secara umum etika ini dapat dibagi menjadi etika umum, kemudian ada juga etika khusus. Nah, etika umum adalah contohnya berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, kemudian teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia. Nah, ini dan bertindak sebagai tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. Jadi etika umum ini dapat dianalogikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Nah, untuk etika khusus, nah ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan yang bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan. Ya, ini didasari oleh cara teori dan prinsip moral dasar. Nah, namun penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Nah, jadi caranya bagaimana manusia itu mengambil suatu keputusan atau tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada sebaliknya. Nah, untuk etika khusus ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, ada etika individual, kemudian ada etika sosial. Nah, etika individual ini adalah suatu yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Nah, sedangkan etika sosial ini, ya ini berbicara tentang mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.
Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa etika individual dan etika sosial ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dengan tajam. Karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Nah, jadi etika sosial ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia secara langsung maupun secara kelembagaan atau keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologinya maupun tanggung jawab manusia ini terhadap lingkungan hidup. Nah, untuk etika sosial ini juga ada 6 bagian. Yang pertama, bagaimana cara kita bersikap terhadap sesama manusia. Kemudian bagaimana kita bersama keluarga kita. Kemudian etika kita sesama di dalam organisasi. Kemudian etika kita di profesi, kemudian etika kita di politik, kemudian etika sosial ini adalah etika lingkungan hidup kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.